Ini rahasia, tolong jangan di-share. Ini rahasia, tolong jangan di-share. Jadi kalau kamu pengen meluluhkan hati seseorang, sering klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. yang seterusnya. Nah di surga, jangan khawatir, gak mungkin iso. Gak mungkin bisa iri dengki, karena nanti di surga itu kamu akan melihat sebelahmu, wah itu nikmatnya lebih nikmat. Kowe gak meri, kok ngono deh ya, aku kok gak ya. Akan senang lihat orang lain senang, akan bahagia lihat orang lain bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena sudah dicabut, juk, dibedol. Sehingga enggak ada lagi sisanya di dalam hati rasa iri dan dengki. Enak atau enggak enak kalau begitu? Enak. Saya mau nanya, ini wedang jahe madu. Ini wedang jahe madu. Ini harus saya praktekkan soal ilmunya. Boleh dipraktekkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak. Saya mau nanya ini, jenengan lihat saya minum wedang jahe madu ini, kemecer, pengen, ya, terus jadinya kecut, atau kemecer, tapi jadinya alhamdulillah. Bisa merasakan nikmat yang sama. Nah ini para wali, ini yang saya dapat ilmunya para wali. Karena di hatinya enggak ada iri dan dengki, para wali Allah itu, di hatinya enggak ada iri dan dengki. Jadi kalau lihat orang lain dapat nikmat, meskipun wali itu enggak dapat nikmat, maka lihat orang senang, hatinya bisa ikut senang. Berarti kan enak ya, enggak butuh banyak modal loh. Lihat orang punya mobil, enggak usah punya mobil. Lihat orang nikah, gak usah nikah. Lihat toh udah seneng. Iya, lihat gitu ya. Orang kok baru dapat duit 20 miliar, gak usah dapat duit dia. Lihat orang dapat duit 20 miliar, orang itu senang. Beliau itu bisa ikut senang yang sama, bahkan senang yang dirasakan bisa lebih dari orang yang merasakan senang. Asyik atau enggak asyik itu? Asyik ya, ini hati itu. Seperti itu. Nah di Al-Quran disebutkan nanti di surga وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. Duduk di atas dipan, itu kalau bahasa Indonesia tempo dulu dipan. Ya. Sarir itu gimana ya nerjemahkannya, rada repot juga ya. Sarir itu alas yang biasa kita gunakan untuk, ya dipan sih. Tapi kalau dipan kan kesannya kayu kotak gitu ya. Ini bukan kayu kotak kok, ini dari yakut, intan, berlian. Wah indahnya luar biasa. Tempat untuk duduk santai dan untuk rebahan. Mungkin kalau bahasa kita licak gitu ya. Apa lincak ya? Hah? Nah, amben kan Jawi ingkang halus. Ya. Apa? Ya itu ya. Buat tiduran santai, lebih ada bentuknya itu ya. Yang biasanya ada melengkung ya sofa itu, sofa tidur boleh ya, sofa tidur. Nanti di surga seperti itu tapi besarnya itu satu kota. Usah coba pikir, tiwas jeblok mikir gitu ya. Kok bisa, udah buang semua yang seperti itu. Nikmat duduknya menghadap kepada saudaranya, saling berpandang-pandangan. Ikhwanan, senyum-senyuman terus dongeng, cerita. Gimana kabarmu nih, bla bla ngobrol. Jadi hiburannya nanti ahlul jannah itu apa? Ngobrol. Enak ya? Duduk ngobrol. Makanya kamu nih kalau pengen masuk surga ya tiruan. Yang sering-sering duduk ngobrol. Gitu. Ya Beb, saya mau meniru penghuni surga, gimana? Saya mau duduk ngobrol. Ya nanti dulu duduk ngobrol ada keterangan lanjutan. Keterangannya apa? Hatinya saling mencintai. Makanya dikatakan dalam berbagai riwayat, ini sederhana saja, hubungan suami istri, dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 tahun. Kama qala sallallahu.
Jadi ada ibadah tuh judulnya cuman ya lungguh. Tapi duduk bukan sembarang duduk. Saya mau nanya ini, siapa yang duduk sama orang tuanya bisa bahagia? Duduk lihat orang tuanya, diajak ngobrol terus seneng gitu. Ya ini banyak akhir zaman ini anak duduk sama orang tuanya, dengerin orang tuanya ngomong kok gak menduk-menduk ya. Jameki ya Allah, ya Bu, iya dia enggak mata, iya tapi hatinya, ya Allah kok ini terus gitu ya. Apalagi duduk sama mertua, istri duduk sama ibu mertua, ibu mertuanya nyerocos terus ya. Naudzubillah min dzalik, itu mungkin ada yang batin. Mbok bisu sisan ngono ya. Naudzubillah min dzalik, itu ada yang sebelnya sama ibu mertua sampai ngebatin seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Kalau sampai seperti itu. Nah ini ibadahnya lain, duduk hatinya seneng, jadi enggak pengen pisah. Asyik. Nah itulah gambarannya duduknya orang-orang soleh kalau lagi ketemu sama orang-orang soleh. Seperti itu. Nah ikhwani rahimakumullah, karena duduk dengan hati yang enggak ada iri dengki itu sifatnya penghuni surga, maka para wali, orang-orang soleh, para nabi dan rasul berupaya agar suasana surgawi itu ada di muka bumi. Bagaimana caranya duduk enggak ada permusuhan. Orang sekarang ini kadang kalau duduk bahas politik padu. Iya. Bahas bisnis kerah, tukaran. Begitu bahasnya pisang goreng damai. Pisang gorengnya enak-enak, belinya di mana ini? Urusan apa ini? Betul ya? Begitu bahasnya ada permusuhan? Enggak ada. Politik hilang. Perbedaan bisnis hilang. Nanya bahkan, pesennya di mana? Oh yang di sana lebih enak. Akhirnya apa? Ngobrolkan kuliner. Ngobrolkan kuliner. Duduk makan, duduk makan bersama dengan hati yang saling mencintai, itulah yang dikondisikan oleh para wali untuk umat akhir zaman meniru apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena umat akhir zaman ini diajak duduk zikir, hatinya belum tentu bisa bareng-bareng ingat Allah Ta'ala. Kadang-kadang duduk di tempat zikir, di dalam masjid, teriak ngucap zikir dengan kenceng, begitu noleh ke pojok, oh itu orangnya. Paham maksudnya? Masih bisa muncul iri, dengki, ya ngebatin yang enggak baik sama orang di sekitarnya. Tapi begitu duduk makan kok damai ya. Bisa cair. Nah itu kemudian dipakai oleh para ulama, makanya para ulama itu di majelis-majelisnya selalu ada sesi makan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, muallif atau penyusun Ratibul Haddad, Wirdul Latif, pengarang kitab An-Nasaihud Diniyah, dan kitab-kitab beliau yang lain yang julukannya Qutbul Irsyad wa Da'wah. Jadi wali kutub, ya wali kutub asli, gak ngaku-ngaku wali gitu ya. Qutbul Irsyad wa Da'wah, tugasnya bimbing manusia dan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para habaib kalau udah bicara ilmu, rujukan pertamanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Itu yang jadi mercusuarnya, yang menjadi panutannya dalam keilmuan. Beliau mengatakan, para wali itu di akhir zaman, kalau dulu wali itu nitipkan rahasia ilmunya di kitab. Ya di kitab. Tapi karena orang akhir zaman ini disugi kitab, ya gak iso moco. Gundul beb gitu ya. Gak iso. Dikasih yang fathah kasroh, gak paham beb. Yai, gak paham yai, ustadz gak paham. Sudah diterjemahkan, gak mudeng. Ya masih gak mudeng. Bahkan dijelaskan, ya gak paham paham. Maka ulama mengambil inisiatif meletakkan berkah ilmunya di dalam makanan. Dulu saya bingung, berkah ilmu dalam makanan ki maksudnya piye gitu ya. Berkah ilmu dalam makanan maksudnya bagaimana? Terus saya baca nasihatnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu cicitnya Nabi Muhammad SAW.
Kalau kamu lagi duduk bersama saudara-saudaramu, makan bersama-sama, maka itu tidak dihitung dari usiamu. Maka ngobrol yang lama. Jadi kalau makan sambil ngobrol, itu enggak buang-buang usia. Karena itulah dalam hadis Rasul juga menyatakan SAW, ya kalau lagi makan, maka disunahkan sambil ngobrol. Tapi jangan ngunyah sama ngobrol. Kalau ngunyah tidak boleh sama ngobrol. Tapi dalam kondisi makan itu ya diseling-selingi obrolan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul juga mengajarkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ayuhannas afsus salam wa at'imut ta'am wa sholli bilal wa nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Disuruh ngapain? Disuruh nebarkan salam tapi sama ngasih makan. Jangan salam gak ono terusane. Assalamualaikum, selesai. Ini assalamualaikum, blok. Ya, nih buat beli makanan 5 juta. Masya Allah. Kira-kira cinta atau enggak cinta itu? Cinta. Assalamualaikum, udah sarapan belum? Belum. Yuk saya traktir. Gimana traktirnya? Ikut saya, diajak ke bandara, terbang Masya Allah. Dari Solo ke Jakarta, hanya untuk sarapan. Luar biasa ya. Ini namanya betul-betul at'imut ta'am, ya, menraktir orang, ngasih makan. Kenapa Nabi SAW itu punya perhatian khusus dengan memberi makan? Karena ternyata ketika orang itu duduk makan bersama, itu hatinya itu bisa cair, bisa bersatu. Enggak ada perbedaan, enggak ada permusuhan, ghil, iri, dengki itu bisa sirna dengan duduk makan. Dan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dipahami oleh orang-orang barat. Makanya orang-orang barat sana kalau mau meeting, mau buat janji bisnis, selalu mengatakan, apa itu? Ketika lunch itu makan apa? Makan siang ya. Nanti ya ketika lunch sambil makan siang, kita bahas bisnis. Kenapa? Karena kalau perut itu udah diisi, hati akan bersatu. Ini rahasia, tolong jangan di-share.